Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mengusung sebuah tema ilmu yang harus diketahui sebelum kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena ilmu ini sangat penting bagi kita semuanya agar puasa kita semuanya bisa secara kafah kita laksanakan, bisa secara totalitas kita laksanakan, sehingga nanti di akhir bulan suci Ramadan kita dijadikan atau kembali lagi fitrah, kembali lagi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu ilmu tentang puasa. Apa sih puasa? Puasa yaitu menahan lapar dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Menahan di sini bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan minum, tetapi menahan daripada hawa nafsu kita masing-masing. Hawa nafsu ini harus kita tahan supaya kita tidak disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka puasa ini adalah melatih kita semuanya untuk kita bisa menahan makan, minum, bahkan syahwat kita semuanya. Kita tahan semua. Kemudian setelah itu bagaimana Ustaz? Bagi orang yang mana ketika itu dalam perjalanan atau posisinya musafir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin. Di situ dijelaskan orang-orang yang musafir, orang-orang yang sakit, maka ditunaikan, boleh diqadha, boleh ditunaikan di hari yang lain. Jadi atau orang yang sakit, dia sudah sakit bertahun-tahun, tidak bisa kalau dia harus melakukan puasa, maka dia bisa menunaikan fidyah. Itu adalah innallaha ma'al usri, itu adalah keringanan dari Allah. Maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini kita harus tahu ketika kita sedang melakukan puasa, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita dalam perjalanan, kita tidak kuat dalam perjalanan, jauhnya perjalanan, kita bisa mengkodoknya di hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Itu adalah ilmu tentang bagaimana pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu sunnah-sunnah puasa. Banyak yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah, puasa-puasa, ataupun apapun di bulan suci Ramadan ini mempunyai banyak keistimewaan. Kita harus mengetahui apa saja sunnah-sunnah puasa yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu wajib dan harus kita ketahui yaitu makan sahur. Ini adalah salah satu sunnah puasa. Jangan sampai kita berpuasa tapi tidak makan. Dan makan ini bagaimana? Makan ini pun ada ketentuannya. Kalau memang ngantuk atau nggak mau sahur, disunnahkan hanya satu teguk minuman atau satu butir kurma untuk sebagai sunnah kita sudah mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu berbuka. Wajib bagi kita untuk berbuka di bulan suci Ramadan ini. Kenapa berbuka? Karena jangan sampai ditamsilkan atau diibaratkan dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu. Contohnya mereka puasa ngebleng atau puasa seharian penuh tanpa berbuka, tanpa ini dan lain sebagainya.
Maka di bulan suci Ramadan ini kita ada makan sahur, kita juga ada berbuka puasa. Ini adalah salah satu sunnah. Sunnah ketika kita sering mengerjakan, memperbanyak sunnahnya, maka pahalanya akan berlipat ganda juga, apalagi di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada sunnah yang biasanya atau sering orang-orang itu melakukannya, yaitu memberi makan. Memberi makan itu kepada siapa? Memberi makan kepada fakir, memberi makan kepada miskin, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang sedang berbuka di tengah jalan. Kita hentikan Allah berbuka, memberi makan. Masya Allah, pahalanya akan dicatat oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa. Karena itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita dianjurkan juga, disuruhkan juga untuk memperbanyak sedekah. Sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, sedekah kepada masjid-masjid dan lain sebagainya. Kita sering itu melaksanakan. Sehingga konsep sedekah kita itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, akan dilipat gandakan, dan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu yang tidak kalah pentingnya di bulan suci Ramadan ini, ada satu malam yang sangat luar biasa yang akan dicari oleh setiap manusia. Malam itu lebih baik daripada malam 1000. Malam itu lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Karena orang yang mendapatkan malam ini, maka dia sama dengan beribadah sebanyak 1000 malam. Itu kalau saya hitung 1000 malam itu kurang lebih 12 tahun lah. Kurang lebih. Apakah ada amalan ibadah yang mampu melampaui itu? Padahal kita hanya disunahkan untuk pada malam Lailatul Qadar tersebut kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah sehingga diterima ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan konsep seperti ini Allah memberikan keringanan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang paling sedikit umurnya dibandingkan umat-umat yang lain. Tetapi Allah memuliakannya dengan malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Diturunkan beribu-ribu malaikat ke dunia ini untuk bisa melihat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, diberikan malam yang satu malam sama dengan 1000. Selanjutnya yaitu sholat tarawih dan endingnya yang tidak kalah pentingnya yaitu menunaikan zakat di dunia atau di akhir penghujung bulan suci yang bernama zakat fitrah, yaitu suci. Semoga dengan amalan-amalan sudah kita lakukan, kita disucikan dengan zakat fitrah tersebut, sehingga kita di bulan Syawal akan kembali kepada fitri, kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah.